Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang matriks. Apa sih matriks itu? Matriks itu adalah elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, di dalam matriks itu terdapat ordo. Ordo itu di dalamnya ada baris dikali kolom. Nah, ini untuk baris yang pertama, contohnya. Ini untuk baris yang kedua, baris yang ketiga. Nah, kalau yang menurun ini disebutnya kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, biar lebih jelas lagi, saya bakal kasih contoh pakai angka ya, teman-teman. Kita kasih contoh 6, 3, 2, sama 1. Nah, angka 6 ini disebut baris pertama dan kolom pertama. Nah, angka 3 ini disebut baris pertama, kolom kedua. Nah, sekarang angka 2. Angka 2 ini disebut baris kedua, kolom pertama. Satu lagi, angka 1 ini disebutnya baris kedua, kolom kedua. Nah, ini adalah contoh matriks. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis matriks ya, teman-teman. Jenis-jenis matriks itu yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu yang angkanya itu ke samping. Contohnya ini ya, teman-teman. Nah, kalau matriks kolom itu yang ke bawah. Contohnya ini ya. Sama yang ketiga itu ada matriks persegi. Matriks persegi itu yang baris dan kolomnya sama. Ini untuk yang matriks nolnya itu elemen-elemennya semuanya angka 0. Oke, jadi saat ini kita masuk ke operasi matriks, di mana operasi matriks itu ada transpos, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk saat ini kita akan bahas soal transpos. Jadi transpos itu adalah menukarkan, ya, di mana baris dengan kolom. Ya, di sini contohnya ada sebuah matriks A, ya, yang anggotanya itu A, B, C, D, ya. Dimana kalau misalkan A transposnya itu adalah menukarkan baris menjadi kolom, jadi A, B, dan baris keduanya menjadi kolom kedua, C, D. Oke. Dan untuk matriks transpos biasanya itu disimbolkan dengan T di atas. Itu berarti A transpos. Nah, berikut juga ada sifat-sifat transpos, ya. Yang pertama ini adalah A plus B transpos itu sama dengan A transpos plus B transpos. Yang kedua, A transpos yang ditransposkan itu sama dengan A. Dan A dikali B transpos sama juga dengan A transpos dikali B transpos. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian sifat-sifat transpos. Untuk sifat yang pertama, A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Contohnya di sini kita punya matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. Yang pertama itu kita transposkan dulu menjadi 1, 2, 3, 4. Lalu yang ini menjadi 5, 6, 7, 8. Dan keduanya tinggal kita tambahkan saja, yaitu 1 ditambah 5, 3 ditambah 7, 2 ditambah 6, 4 ditambah 8 sama dengan 6, 8, 10, dan 12. Nah, ini hasil dari A ditambah B ditranspos ini sama dengan
apabila kita menambahkan kedua ini lalu transposkan. Misal 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, 4 ditambah 8 sama dengan 6, 10, 8, 12. Nah, apabila ini kita transposkan, maka akan sama dengan ini. Seperti berikut. 6, 8, 10, 12. Sama dengan yang ini. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu ada A transpos, yang ditransposkan maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya matriks A yang isinya 5, 6, 7, 8. Pertama kita akan transposkan dulu menjadi 5, 6, 7, 8. Nah, apabila kita transposkan kembali, maka akan menjadi matriks A yang ini, yaitu 5, 6, 7, 8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini syaratnya matriks A dapat dijumlahkan dengan matriks B apabila jumlah baris dan kolom kedua matriks sama. Langsung aja ke contoh. Nah, ini ada matriks A sama matriks B. A pasangannya itu baris pertama, kolom pertama sama. Pasangannya juga harus baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama sama juga, pasangannya harus baris kedua, kolom pertama. Langsung aja kita jumlahin. A ditambah P. Kita tulis aja langsung di sini. A ditambah P. C ditambah R. B ditambah Q. D ditambah S. Nah, ini adalah contoh matriks penjumlahan. Selanjutnya, contoh yang tidak memenuhi syarat penjumlahan matriks yaitu ini jumlah. Kenapa ini tidak sesuai dengan matriks penjumlahan? Karena jumlah ordonya berbeda. Nah, di sini selanjutnya saya akan menggambarkan penjumlahan matriks ya. Kita di sini ada 3 soal, yaitu penjumlahan matriks ordo 2 kali 2 ditambah ordo 2 kali 2, dan di sini ada ordo 3 kali 3, dan di sini ada ordo matriks ordo 2 kali 2 dikali matriks ordo 3 kali 2. Yang pertama untuk ordo 2 kali 2, yang ini karena jumlah ordonya sama maka dapat kita jumlahkan, yaitu seperti 5 ditambah 10, 7 ditambah 12, 6 ditambah 11, dan 8 ditambah 13. Maka sama dengan 15, 19, 17, dan 21. Lalu selanjutnya yang nomor 2, ini ada matriks ordo 3 kali 3. Karena ini jumlah ordonya itu sama ya, 3 kali 3. Ini juga 3 kali 3. Nah, ini juga dapat dijumlahkan yang akan menghasilkan 1 ditambah 4, 4 ditambah 2, lalu ada 7 ditambah 6, 2 tambah 5, 3, 8 tambah 7, 3 tambah 1, 6 tambah 4, dan 9 tambah 8. Nah, dari kedua matriks tersebut apabila dijumlahkan akan menghasilkan ini 5, 6, 13, lalu 7, 8, 15, 4, 10, dan 17. Nah, yang terakhir yang nomor 3 ini, di sini ada matriks 2 kali 2, dan di sini ada matriks 3 kali 2.
Nah, untuk matriks ini, untuk matriks nomor 3 ini karena jumlah ordonya berbeda maka tidak bisa dijumlahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh pengurangan matriks. Di sini kita mempunyai matriks A dan matriks B. Contoh tulisan seperti ini. A dikurang B sama dengan A, B, C, D dikurang PQ, RS sama dengan A dikurang P. Kenapa A bisa dikurang dengan P? Karena A berada di baris yang sama dengan P. C dikurang R, B dikurang dengan Q, D dikurang dengan S. Dan sekarang saya akan menjelaskan contoh dua matriks yang tidak bisa dikurangkan. Contoh, saya mempunyai matriks 1 A, B, C, D dikurang dengan matriks yang kedua P, Q, R, S, T, U. Dan dua matriks ini tidak bisa dikurangkan karena ordo yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh pengurangan matriks ya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama itu matriks ordo 2x2, yang kedua itu 3x3, dan yang ketiga itu ordo matriksnya berbeda. Yang ini 3x2 dan yang ini 2x2. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada ordo matriks 2x2, karena ordonya sama maka dapat dikurangkan ya. Langsung kita kurangkan saja. 10 dikurang 20, 12 dikurang 40, 11 dikurang 30, dan 13 dikurang 50. Maka hasilnya adalah minus 10, minus 28, minus 19, dan minus 37. Ini untuk hasil yang pertama. Lalu untuk yang kedua, yang untuk ordo 3x3. Dan ini sama seperti yang pertama, karena berordo sama maka dapat kita kurangkan. Yang pertama itu ada 1 dikurang 9, 2 dikurang 8, 3 dikurang 7, lalu 4 kurang 6, 5 dikurang 5, dan 6 dikurang 4. Lalu untuk kolom yang terakhir ada 7 dikurang 3, 8 dikurang 2, dan 9 dikurang 1. Maka hasilnya adalah minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Lalu yang terakhir, yang nomor 3, sama seperti sebelumnya, seperti penjumlahan, apabila ordonya berbeda, maka tidak dapat dikurangkan atau dijumlahkan. Karena matriks yang pertama ini berordo 3x2 dan matriks yang kedua ini berordo 2x2, karena jumlah ordonya berbeda, jumlah barisnya berbeda, maka matriks ini tidak dapat dikurangkan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan operasi perkalian matriks dengan skalar. Misalnya matriks A. Nah, matriks A ini misalnya skalar kita misalkan sebagai K yang dikalikan dengan matriks A, B, C, D. Caranya adalah si skalar ini sendiri kita kalikan dengan setiap elemen di dalam matriks tersebut. Nah, caranya adalah tinggal kita kalikan, misalnya kita masukkan nilai. Misalnya 2 ini adalah skalar, kita kalikan dengan matriks 2, 1, 3, 4. 2 ini skalar, kita kalikan setiap elemen dari matriks di dalam ini. Jadi skalar dikalikan 2. 2 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah hasil dari ini kita turunkan sini ya. 4, 2, 6, dan 8.
Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi metrik perkalian dari metrik ke metrik ya. Untuk sederhananya itu adalah sebuah metrik yang digabungkan menjadi satu untuk membentuk metrik baru ya. Untuk cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita contohkan metrik A itu adalah A, B, C, D ya. Terus ada metrik B juga ya, yaitu E, F, G, H ya. Oke, cara penyelesaiannya adalah metrik AB sama dengan A dikali E ya. Jadi baris dikali dengan kolom, A dikali E dan B dikali E ya. Lanjut ke C dikali F, D dikali F. Jangan lupa di sini dikasih tanda tambah. Selanjutnya yang kedua ya, A dikali G, B dikali G ya, ditambah C dikali H, D kali H ya. Tinggal disederhanakan saja. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Cara penyelesaiannya kita berikan contoh. Metrik A itu adalah 2, 3, 4, 5 ya. Metrik B itu ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Oke, di sini sudah mempunyai nilai semua dari metrik A dan metrik B ya. Mari kita selesaikan. Metrik A 2 dikali 1 ya, 3 dikali 1 ditambah lagi 4 dikali 3, 5 dikali 3 ya. Ingat, baris dengan kolom ya. Oke, selanjutnya bagian kedua, 2 dikali 2 ya, 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 4 tambah 5 dikali 4. Oke, mari kita sederhanakan ya. 2 kali 1 sama dengan 2, 3, 12, 15 ya. Lanjut 2 kali 2 4, 12, berarti ini 6 ditambah 4 kali 4 16, 20 ya. Oke, tinggal dijumlahkan saja ya. Metrik 2 itu ini di sini ada 14, di sini ada 18. Selanjutnya 20 dan 26 ya. Jadi kesimpulannya metrik A, B ya memiliki nilai yaitu 14, 18 dan 20, 26 ya. Nah, nilai ini dia dapatkan dari hasil penggabungan dari metrik A dan metrik B ya. Oke, itu cara sederhana untuk menggabungkan dua metrik agar menjadi metrik baru ya. Dari penggabung ini terjadilah dapatlah hasil ini. Oke.